Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Husein Muhammad Saleh MS. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Ketua Persatuan Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pancabakti Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Wanita Islam Al Khairat WIA Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang masjid tempat yang aman. Masjid adalah tempat ibadah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dan masjid juga merupakan tempat di mana kita bertakwa kepada Allah, yang tentunya mengimani Allah, yang tentunya di dalamnya adalah orang-orang yang beragama Islam, dan sebagai tempat melaksanakan segala sesuatu dalam rangkaian acara keislaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya masjid adalah rumahnya setiap mukmin. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Husein Muhammad Saleh MS untuk memberikan tausiah. Kepada Pak Dokter, tafadhol, kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda, swadaka wa'da, wa nasara abda, wa azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, teristimewa, ibu-ibu wanita Islam Al Khairat Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Semua sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa hari ini. Alhamdulillah, saya mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam masih terpatri di dalam hati sanubari kita, sehingga hanya orang-orang yang khusus yang hari ini, sore ini bisa memanfaatkan waktu yang berharga ini yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada yang ada di Sulawesi Tengah, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga
kepada TVRI khususnya Ustadz Bambang. Masya Allah. Masya Allah. Yang memprogramkan kegiatan dalam Mutiara Hikmah ini bukan hanya khusus orang-orang yang keluaran agamawan, tapi juga cendekiawan muslim seperti saya. Disiplin ilmu saya adalah ekonomi, khusus manajemen. Sehingga hari ini insya Allah kita memfokuskan diri bagaimana pengelolaan masjid yang bisa mendatangkan keamanan kepada kita semuanya. Ustadz Bambang, saya awali dengan salah satu kisah. Pada saat itu JK Yusuf Kalla, wakil presiden pada tahun 2014. Saat itu Raja Saudi Arabia datang ke Indonesia. Kita sudah kenal semua Raja Saudi pada saat itu. Iya, Pak Dokter. Iya. Beliau datang mengunjungi Indonesia, bertemu dengan wakil presiden. Kemudian wakil presiden memperkenalkan bagaimana umat Islam di Indonesia dengan banyaknya masjid. Sebanyak 800.000 masjid yang ada di Indonesia. Kaget, keheranan Raja Salman. Wih, luar biasa. Di negara saya saja hanya 98.000 masjidnya. Tapi di Indonesia 800.000 masjid. Sampai pengawalnya juga keheranan. Tarjiknya, tukang penerjemahnya juga keheranan. Loh, kenapa terlalu banyak masjid di Indonesia? 800.000. Subhanallah. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan memperkenalkan seperti apa sesungguhnya masjid itu bisa mendatangkan keamanan. Salah satu firman Allah di dalam surat Taubah, ya, surat ke-9 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man aman billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam ya'sha lillah. Kurang lebih maknanya, sesungguhnya situ di dalam surat Taubah itu ayat 18, Allah memberikan kepada kita orang-orang beriman dan percaya kepada hari kemudian, yaitu memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu hanya orang beriman dan orang-orang yang percaya pada hari kemudian. Siapakah itu? Adalah ibu-ibu yang ada di sini dan para pemirsa yang ada di mana saja berada. Satu kata kuncinya itu walam ya'sha lillah. Semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip di dalam pengelolaan masjid. Jadi masjid yang ada di Indonesia ini kalau tidak salah di Sulawesi Tengah, iya, Pak Dokter, itu khususnya Kota Palu hampir 400. Masya Allah. Masjid kita yang ada di Kota Palu. Dan masjid itu ada beberapa statusnya. Ada yang namanya Masjid Negara, Masjid Istiqlal, dengan imam besarnya Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Ya. Kemudian Masjid Provinsi. Di setiap provinsi biasa disebut dengan Masjid Raya. Kalau kita di Provinsi Sulawesi Tengah dulu Masjid Raya kita di Kelurahan Lolu. Berubah sekarang Masjid Raya kita berada di Kelurahan Lere atau daerah sekitar Kampung Baru yang sementara diperbaiki, rusak. Itu adalah Masjid Raya. Kemudian berada di kabupaten dan kota yaitu disebut dengan Masjid Agung. Dulu Masjid Agung di
sekitar Kampung Leri sana. Sekarang dipindah di Masjid Lolo, Ustaz. Kemudian ada namanya masjid besar, beradanya di wilayah kecamatan. Kemudian ada yang disebut dengan Masjid Jami, kelurahan dan desa. Alhamdulillah saya Ustadz, kurang lebih 2 periode pernah dipercayakan untuk memimpin Masjid Jami, Kampung Baru, Boyantongo, masjid yang tertua. Masya Allah. Di Sulawesi Tengah. Sekitar 1812. Saat itu datangnya disebut dengan Abdul Ragi Dato Karama. Kita sudah kenal itu. Membisik-bisikan kepada masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Palu, raja-raja yang ada, baik Raja Puanggari, Raja Puebongo, maupun raja-raja yang dulu itu ada namanya keturunan Yojokodi, ada Parampasi, ada Pariusi, itu Janggola, kemudian ada Palimuri dari pihak saya. Itu adalah merupakan perintis-perintis keberadaan Masjid Jami, masjid tertua di Kota Palu. Kira-kira sudah 200 tahun yang lalu, sudah 2 abad. Subhanallah. Masya Allah. Sudah lama Pak Dokter ya? Iya, Masya Allah. Oleh karena itu, pemirsa TVRI yang saya muliakan dan khususnya ibu-ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita coba memperdalam bagaimana masjid itu memberikan rasa aman kepada masyarakat, lingkungannya, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia, di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, dan dunia global seluruh Indonesia. Kurang lebih di dunia ini jumlah masjid 3.600.000. Subhanallah. 3.600.000 masjid yang ada di dunia. Yang terbanyak adalah mohon maaf. Ya, silakan Pak Dokter. Mungkin diminum dulu Pak Dokter. Ya, Masya Allah. Ya karena memang suasana sekarang ini Pak Dokter kondisi dingin. Tafadhol Pak Dokter. Yang terbanyak itu di Indonesia, kemudian kita kenal Saudi Arabia itu 98, urutan ke-6. Yang kedua India. Itu terbanyak. Kemudian yang ke-10, 10 yang terbanyak, 10 itu Yaman, Hadramaut. Itulah tempat asal mula dari guru tua kita yang pendiri Al-Khairat. Dan alhamdulillah ini bukti bahwa pengamalan aplikasi melestarikan gagasan ide yang dibawa oleh guru tua kita, maka ada yang disebut dengan Wanita Islam Al-Khairat yang pimpinan pusatnya almarhum tante kita, orang tua kita, Ibu Sa'diyah Al-Jubri. Amin. Nah, oleh karena itu pada hari ini alhamdulillah saya juga sebagai dewan pakar di Al-Khairat. Alhamdulillah, dan baru-baru ini juga saya diangkat lagi jadi ketua Qurra wal Huffaz, yaitu khusus organisasi bagaimana membina qari dan qaria dan tilawatul Quran. Itulah sekelumit apa yang saya ingin sampaikan, bahwa sebentar nanti kita coba berdialog, berdiskusi seperti apa sesungguhnya tempat yang aman itu adalah tempat ibadah, yaitu masjid. Nanti akan kita lihat fungsinya masjid pada saat zaman Rasulullah, pada saat Rasulullah hijrah, pada tahun kedua hijrah ke Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid. Yang kita kenal sekarang ini disebut dengan Masjid Nabawi di Madinah. Iqamatul masjid pada waktu itu, Ustaz. Setelah itu baru Mu'ahad Islamiyah mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajir. Kemudian yang ketiga Iqlanud Daulatil Islamiyah, masjid tempat penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu. Itu pada zaman, kalau kita balik pada zaman Rasulullah. Seperti apa zaman sekarang ini, Ustadz? Masjid itu tidak terlepas dari adanya SK dari Kementerian Agama, bimbingan masyarakat Islam. Di dalam memanage masjid ada 3 yang harus dimanage.
Pertama itu adalah idarah, kepengurusannya, manajemennya. Yang kedua adalah imarah, aktivitasnya, kegiatannya, program-program kerjanya. Dan yang ketiga adalah riayah, yaitu bagaimana membangun, memelihara, dan melestarikan bangunan tempat ibadah kaum muslimin, yaitu masjid. Pemirsa TVRI yang saya muliakan, kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya ibu-ibu wanita Islam Al-Herat, Kecamatan Dolo dan Kabupaten Sigi. Itulah sekelumit tentang bagaimana fungsi-fungsi masjid pada zaman Rasulullah, pada zaman sekarang ini. Karena itu, tak lain dan tak bukan, kita bisa lihat di mana-mana bukti bahwa masjid itu tempatnya aman. Saya sering, Ustadz, Iya, Pak Dokter. mengajar di Morowali, di Konodale, di Ampana. Itu teman-teman itu kalau singgah, tidak ke tempat sekolah, bukan ke sekolah, bukan tempat ibadah lain, bukan ke rumah. Buang air kecil singgah di masjid karena ada toiletnya. Iya. Salah satu saya yang kecil bahwa masjid itu adalah tempat yang aman, tenang, dan senang Masya Allah. masyarakatnya. Dan kalau kita lihat juga kemarin kita ada gempa ya. Iya. Biar yang non muslim juga masuk ke masjid, Ustaz. Masya Allah. Iya. Ya. Itu menunjukkan bahwa masjid itu adalah merupakan tempat yang tenang, aman, ya, senang semua orang datang ke sana karena dianggap bahwa masjid itu adalah merupakan tempat untuk memohon, mencurahkan perhatian, keinginan, kemauan kita untuk menyelamatkan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah di masjid. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang yang beriman dan yang tentunya memakmurkan masjid semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Pak Dokter menjelaskan bahwa ada manajemen masjid, yaitu yang pertama adalah idarah atau kepengurusan, yang kedua adalah imarah atau aktivitas dalam masjid, dan yang ketiga adalah riayah atau membangun dan memelihara masjid. Perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Dokter, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya. Ya halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Ya terputus. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Masjid Tempat yang Aman bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram. Ya halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Om Palu. Ya, Om Kota ya? Om Palu. Om Palu, baik Om Palu. Om Palu. Ya, silakan Om Palu. Ya, Om Palu. Ya, silakan Om Palu. Sahabat saya ini Om Palu. Pertama Silakan. sampaikan kepada pembawaannya ini, narasumbernya ini, Pak Dr. Husein ini, saya lihat beliau ini tampak ganteng ini beliau. Kelihatannya mungkin menggunakan cahaya Nabi Yusuf. Dulu tidak ada perubahan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang masjid tempat yang aman,
Kalau masjid itu tempat yang aman, kunci utamanya itu kata Allah, kalau kita mengenal diri kita, pasti mengenal Tuhan. Pasti mengenal Tuhan. Jadi sehingga kita hal ini kita menjadi tempat yang aman masjid itu. Kunci utamanya itu. Jangan kita istilahnya kita jadikan masjid itu tempat kita hanya melaksanakan gereja. Kan banyak begitu, Pak. Banyak. Karena dibilang dia beriman. Padahal na'udzubillah min dzalik. Belum tentu dia itu beriman, Pak. Tetapi habis dia melaksanakan perintah Allah. Tetapi hal ini masih bisa dia istilahnya menciptakan obat. Jadi hal ini saya sangat tepat sekali ini menjadi tempat yang aman. Saya sangat tepat sekali. Saya terus terang materinya ini saya sangat sependapat sehingga orang harus dia mengenal dirinya kunci utamanya. Dia harus mengenal dirinya. Olehnya itu saya mengharapkan kepada kita Muslim, jangan kita itu menjadikan sholat ini dijadikan salah satu hobi. Banyak orang begitu memperlihatkan kepada orang, tetapi setelah kita cek di dalam hal ini dia di atas kurang ajar, karena dia pikir tak masih bisa melaksanakan perbuatan itu, tidak mengulangi lagi perbuatan. Jadi barangkali itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Kunci utamanya hanya mengenal diri Pak, karena kita inilah ciptaannya. Innani anallah babilah ini bukan Pak saya, Pak Dokter ini. Karena saya selalu ketemu di Bupati Tinggi dengan Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter, lapo ini Pak Dokter. Jadi nama saya itu baru. Cuma itulah saya katakan tadi, beliau tambah ganteng beliau. Jadi terima kasih saya, Pak Dokter, sahabatku ini, teman kami dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya di Ulu Jadi. Ya baik, di belakang Om Palu kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Masjid Tempat yang Aman bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Hussein Muhammad Saleh MS yang merupakan Ketua Persatuan Syarikat Islam Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua Setie Pancabakti Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Wanita Islam Al-Khairat Wiyah, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Tafadhol, silakan. Terima kasih. Ya silakan berdiri, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Wiyah, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sangat tertarik dengan tema. Ya, nama Bunda? Nama Farida. Ibu Farida, iya, baik. Tadi saya sangat tertarik dengan tema masjid itu adalah tempat yang aman. Berarti masjid itu tempat yang aman di mana tempat beribadah, melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi masjid itu tempat aman. Di sini saya juga tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Itu masalah ada 2-3 tadi yang disebutkan. Itu lembaga pemerintah ya, gitu. Ada tadi Ihdara. Oh iya. Itu. Gini. Lembaga misalnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya kita mengadakan pertemuan. Kemudian di dalam masjid itu ada misalnya seseorang yang hatinya kacau atau gimana ya? Misalnya seseorang itu mungkin ada unsur politiknya, ya. Jadi saya cuma menanyakan itu unsur politik itu kira-kira apa hukumnya kepada seseorang tersebut. Kemudian yang kedua,
masjid itu adalah tempat yang aman. Berarti segala sesuatunya yang akan terjadi dan yang terjadi, masjid itu adalah tempat yang aman. Begini, ini kami perempuan, ini kan kadang mengeluarkan kotoran, ya, misalnya semua perempuan mengalami. Jadi bagaimana hukumnya itu kalau seseorang perempuan itu masuk di dalam masjid, dia itu kotor. Kalau dulu saya sempat ini pada diri saya sendiri, karena hanya mendengar tapi belum tahu apa kira-kira landasannya. Kita itu lewat di masjid katanya sudah berdosa. Nah, itu. Apalagi masuk dalam masjid. Kalau kita masuk dalam masjid, kalau meneteskan darah setetes saja di lantai masjid, kita itu menanggung semua dosa para jamaah yang ada di dalam masjid. Apakah itu betul atau tidak? Demikian, itu saja yang dapat saya tanyakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Farida atas pertanyaannya. Mungkin kita jawab dulu Pak Dokter sebelum ke ibu-ibu lagi. Dari Om Palu ya, ini tentang masjid tempat yang aman. Jadi seperti apa kalau kita melihat kondisi di Kota Palu ini seperti apa? Pak Dokter melihat apakah sudah bisa dinyatakan masjid tempat yang aman untuk di Kota Palu atau ada hal-hal yang lain Pak Dokter? Tafadhol Pak Dokter. Baik, terima kasih Ustaz Bambang. Alhamdulillah. Para pemirsa TVRI, kaum muslim, muslimat, khususnya ibu-ibu wanita Islam Al-Herat, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Alhamdulillah tadi itu adalah Pak Lapo. Ya, Pak Lapo ya. Itu sama-sama kami, beliau ketua adat di Kabupaten sana. Saya ketua lembaga adat Kampung Baru. Dan memang sering ketemu. Jadi apa yang disampaikan itu memang berhubungan juga apa yang disampaikan Ibu Farida begitu bagus sekali, Masya Allah. Tapi sumbernya dulu kita ketahui bahwa mengapa tema ini diarahkan bahwa masjid itu tempat yang aman. Salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa iza ja'annal baita masabatan linnas wa amna. Jadi Allah berfirman menyampaikan wa iza ja'annal baita. Jadi ingat-ingat bahwa Allah mendirikan rumah Allah, Baitullah, umumnya masjid, tempat orang banyak, mathabatul linnas, wa amna, dan tempat yang aman. Aman, iya. Masya Allah. Ini sumber hukumnya. Oleh karena itu kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, bahwa memang masjid ini sangat-sangat terpengaruh oleh 3 hal tadi yang disebutkan oleh Ibu Farida juga. Sebelum saya jawab. Berkaitan dengan Ibu Farida pertanyaan. Iya, berhubungan ke sana Bu ya. Ibu, saya sangat berbahagia pada sore hari ini. Jadi menurut bimbingan masyarakat Islam, itu pada tahun 2014, untuk memanage masjid itu ada 3 hal tadi sebenarnya. Yaitu idara, diingat-ingat salah darahnya masjid itu adalah kepengurusan. Pengurusnya, pembinanya, penasehatnya, ya kan, kemudian ketuanya, dan yang sangat penting itu biasa kita sebut ada yang disebut dengan pegawai syara. Ya. Hanya dikenal di Sulawesi, namanya pegawai syara. Ya, Masya Allah. Pernah dulu, saya waktu ketua pengurus Masjid Jami Kampung Baru, saya punya bila. Nah, jadi kalau bahasa Kaili itu yang namanya pareva. Pareva, ya. Naria bilana, naria dojana, naria katena, naria imam. Bilana 2, bahasa Kaili sudah itu pemirsa. Ya. Jadi bila kita ini sakit,
dibawa ke rumah sakit. Suster tanya, dokter tanya, kerja di mana Pak? Nyelutup temannya, pegawai SAR. Wah, alhamdulillah pegawai. Pegawai ya. Pegawai Ya, SAR. pegawai ya. Masya Perlu saya Allah. sampaikan pegawai SAR, pegawai yang tidak digaji. Tidak ada gajinya pegawai ini. Tapi waktu saya jadi ketua, saya sisihkan sebagian kotak amal. Dan Subhanallah. sekali lagi, bukan celengan. Saya protes betul itu kalau kata celengan. Sebab celeng itu babi. Ya. Celengan itu babi hutan. Saya ingatkan pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, terutama pengurus, pengelola masjid, janganlah menggunakan kata celengan. Kotak amal. Ya. Kotak amal itu sebahagian saya sisihkan untuk penganehai pegawai SAR. Kalau bahasa Indonesianya adalah marbut. Marbut ya? Ya, Masya Allah. marbut. Jadi mereka itu disisihkan, saya sudah atur sekian persen untuk imam dan sebagainya. Ada dan manajemennya, sebagainya. Pak Dokter, Ada ya? manajemennya. Ya. Sebab mereka betul-betul melakukan riayah, pemeliharaan dan sebagainya. Darah, diingat-ingat saja, darah. Darahnya berarti merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam pengelolaan masjid. Kemudian yang kedua disebut dengan imarah. Ingat-ingat kaum muslimin, muslimah, sering marah-marah, itu menunjukkan adalah program kerja. Iya. Jadi apa yang mau dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan. Nah, sehingga perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam aktivitas masjid itu ada 4. Yang pertama itu disebut dengan ibadah sholat. Terkait tadi dengan bagaimana yang berhalangan, menstruasi. Itu sudah, saya mohon maaf, karena saya bukan ahli fikih, bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Saya hanya juga mendengar bahwa memang jangankan masjid, suaminya saja tidak boleh mendekati kalau mantan pacar istri Ya, ini berhalangan. Berhalangan, ya. Ya. Nah, memang saya sudah mendengar juga para ulama mengatakan bahwa wanita itu tidak diwajibkan sholat di masjid, tapi tidak dilarang juga ke masjid. Laki-laki itu wajib melaksanakan sholat di masjid, apalagi tablik. Ada kaum tablik kita itu mengharamkan kalau laki-laki dekat rumahnya dengan masjid, dia melaksanakan di masjid. Tidak diterima amalannya. Terkait dengan berhalangan tadi itu kita harus tahu masjid itu ada ruangan masjid, ada halaman masjid dan sebagainya. Kalau masih di halamannya, saya dengar oleh para ulama mengatakan masih dibenarkan, diperbolehkan, Pak Dokter, ya? asal jangan masuk di ruangan tempat untuk melaksanakan sholat. Kalau masjid jadikan tempat sholat. Yang kedua, masjid ditempatkan jadikan taklim taklum. Ah, ini yang berhalangan, ibu-ibu silakan. Sebab taklim taklum itu ada pendidikannya di dalam. Ada madrasahnya di dalam. Mungkin ada sanawiyahnya. Ada taman pengajiannya, Ada Pak Dokter, taman ya? pengajiannya. Masya Allah. Ibu-ibu boleh ikut. Karena itu berada di luar tempat ibadah. Nah, jangan nanti ada mengatakan, oh, ritagi bahasa Jepang masih nanti ritagi itu adalah kalau berhalangan di dalam ruang tempat melaksanakan sholat. Ada ruangan lain seperti di Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA, pengelolaan Masjid Istiqlal itu dia jadikan tempat pusat perekonomian muslimat. Kebutuhan apa saja silakan berhubungan dengan masjid. Itu tandanya bahwa masjid itu memberikan keamanan. Sehingga Pak JK Yusuf Kalla itu adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, iya. itu mengeluarkan fatwanya bahwa masjid itu yaitu memakmurkan dan dimakmurkan. Subhanallah. Dan saya belum pernah mendengar bahwa kalau ibu-ibu masuk masjid kemudian menetes darah, menanggung semua dosa-dosa itu tidak ada. Yang saya pernah dengar oleh para ulama bahwa haram hukumnya kalau masjid ibu-ibu atau wanita menstruasi berhalangan masuk di masjid, apalagi melaksanakan
salat. Ya, tapi tidak ada yang sebut bahwa kalau menetes menanggung semua dosa. Ya, Kalau jamaah. Ya. bayangkan Bu ya, Masjid Iqbal itu kapasitas jumlahnya 200.000 jamaah. 200.000 jamaah kapasitasnya. Nah, setengah 100.000 jamaah ditanggung oleh ibu-ibu masuk ke dalam, misalnya itu, tidak secara logika pikiran kita bahwa itu tidak terima. Agama itu adalah berdasarkan akal, bukan dengan pendapat sendiri tanpa dengan dalil akli. Karena ada dalil akli, ada dalil nakli. Ya. Dua itu yang jadi dasar. Oleh karena itu, dalam pengembangannya bahwa ada namanya usuliyah, ada namanya furu'iyah. Nah, apa yang disampaikan Ibu itu adalah bicara tentang furu'iyah. Adapun usuliyahnya bahwa berhalangan, haram hukumnya disentuh atau diapa oleh suaminya. Ya. Dan yang kedua, dilarang ke masjid pada waktu berhalangan. Yang pertama adalah tempat salat, yang kedua taklim taklum, pendidikan. Yang ketiga dakwah. Jadi ibu-ibu juga biar berhalangan datang. Saya dengar oleh para ulama, para ustadz mengatakan ibu-ibu boleh membaca Al-Quran, ada asal jangan disentuh. Kita saja yang kaum Adam ini tidak boleh menyentuh Al-Quran, kitab suci kalau tidak mengambil air wudhu. Kalau tidak salah begitu Ustaz. Iya. Suci, karena ini suci. Suci bertemu suci, maka Om Lapo katakan itu bahwa untuk supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, mari kita sucikan diri di dalam tempat yang suci. Tempat yang suci itu adalah masjid. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan Ibu itu tidak benar itu kalau yang mengatakan itu hadisnya juga apakah sahih atau tidak sahih. Tapi menurut akal pikiran saya bahwa itu hadis kalau ada sangat dhaif, bahwa ibu-ibu itu kalau meneteskan darah kok menanggung semua dosa-dosa jamaah yang ada. Yang kita ketahui fikihnya, hukum fikihnya bahwa wanita kalau berhalangan dilarang untuk masuk di masjid, karena salah satu fungsi masjid adalah untuk melaksanakan salat. Dan kalau ibu-ibu kaum Hawa berhalangan, justru haram hukumnya untuk melaksanakan salat. Itulah kelebihannya ibu-ibu, diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita yang kecuali mungkin Pak Dokter di halaman masjid. Di halaman masjid dapat. Itu yang ketiga tadi. Jadi tempat ibadah salat, yang kedua taklim talum, yang ketiga dakwah, yang keempat ini yang penting sekali. Di sini adalah masjid betul-betul memberikan kemakmuran kepada jamaah, khususnya di lingkungannya. Makanya JK Yusuf Kala mengatakan visi misi kita adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan itu adalah memotivasi jamaah banyak ke masjid. Aktivitas lakukan. Dimakmurkan adalah masyarakat di lingkungannya itu ada kebutuhannya dipenuhi oleh masjid. Saya pernah dulu ke Joko Karian. Ada masjid di Jogja. Itu mereka itu jamaahnya sejahtera. Betul-betul aman. Butuh apa? Butuh beras. Langsung pencet keluar. Ada ATM beras. Ada ATM beras. Setiap Jumat dikasih makan. Siapa yang salat subuh dikasih makan. Kebutuhan anak-anaknya mau studi, kesusahan dana, keuangan. Saya sempat ke sana, Bu. Masjid Joko Karian itu. Jadi memang pengelolaannya betul-betul sesuai dengan ayat surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 125, diingat-ingat. Itu. Betul-betul masjid ini memberikan rasa aman. Bagaimana kalau di Kota Palu? Saya sudah praktekkan dulu di Masjid Jami. Karena namanya kita ini ada pendapat orang-orang tertentu. Waktu saat itu saya mencoba membuat unit produktif sekitarnya. Usaha kecil menengah yang mikro itu, ibu-ibu jual roti apa segala macam. Di samping Masjid Jami itu saya dirikan. Kamu cara membeli mukena ada di sana. Di mana? Ada di Masjid Jami. Membeli farmu ada di mana? Di Masjid Jami. Memberi korma ada di mana? Masjid Jami. Dan sebagainya. Begitu saya serahkan kepada orang lain kepengurusan, langsung dibongkar. Pemahaman yang kurang terhadap kita. Oleh karena itu
pemirsa TVRI, kaum muslim muslimat khususnya ibu-ibu ya, mari kita melihat apakah hal-hal itu bisa membawa pengembangan atau tidak, sehingga perlu kita harus tabayun. Tabayun apabila mendengar berita apapun, kita kaji dulu baik-baik apa benar ini beritanya, informasinya atau tidak. Kita kaji dulu dan jangan cepat disebarkan. Yang buat dosa sekarang ini, zaman sekarang ini adalah tangan. Ya, apalagi menyebarkan berita hoax. Ya, langsung Pak Dokter, cek tangan sudah mulai. Ya. Jadi Allah juga sudah berfirman di sana surat Mukmin, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang merugi tidak beruntung adalah orang-orang yang sia-sia melakukan sesuatu, termasuk mengucapkan sesuatu yang bisa menyentuh hati orang, bisa kecewa, bisa sakit hati orang, sehingga muncul kebencian, muncul dendam. Di dalam surat Mukmin ayat kedua sudah disampaikan. Kalau mau beruntung, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Demikian kira-kira Pak Ustadz. Kemudian tambah. Pak Dokter masih dari Ibu Farida, ini mungkin ada lembaga pemerintah di masjid, kemudian seperti apa melihat kalau ada unsur politik ini Pak Dokter, seperti apa? Ya melihatnya. Betul itu. Masya Allah, memang cerdas sekali Ibu. Ya, Masya Allah. Ibu Farida ini, sebab di dalam Islam itu kalau kita lihat usul fikihnya ada namanya yaitu siasatul Islamiyah. Politik berdasarkan azas syar'i dan berdasarkan kitabullah. Politik masuk, jangan sampai politik tidak dibicarakan di masjid. Di masjid, ya. Ya. Aktivitasnya tidak boleh. Sama juga orang mengatakan bicara ekonomi tidak apa-apa di masjid, tapi aktivitasnya dilarang. Saya ingatkan Profesor Dr. Nazaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Usaha ekonomi berkembang di sana, tapi bukan di masjid. Tapi kalau ada orang membutuhkan apa saja itu, ada memang tempat-tempat tertentu, silakan Bu ambil di toko sana, silakan Bu ada kios sana, warung sana, tapi bukan di masjid. Ada tempat yang disediakan. Ada memang Dokter, tempat ya? disediakan Masya Allah. untuk itu. Iya, iya. Oleh karena itu, menurut saya, sehingga kita ini kelihatannya umat Islam itu agak turun sedikit umatnya ya, tapi Islamnya tetap jaya. Jadi, yaitu karena kita tidak mau bicara tentang politik. Politik yang dimaksudkan situ adalah siasatus Islamiyah, bukan politik seperti sekarang, saling menjatuhkan, ya. Saling perebutan kekuasaan, ya. Apakah saudara atau teman atau apa, pokoknya kita singkirkan semua. Yang penting saya bisa jadi pejabat, bisa berkuasa. Tapi siasatus Islamiyah adalah politik bagaimana adanya persatuan dan kesatuan untuk membangun masyarakat supaya sejahtera, adil dan makmur. Tidak ada unsur saling menjatuhkan di dalam, tapi saling merangkul sama-sama untuk mencapai tujuan, yaitu kemakmuran orang banyak. Itu yang disebut dengan siasatul Islamiyah. Jadi di Masjid Jami kemarin saya pengalaman, ada yang memasukkan misalnya gambar-gambar, saya larang. Bukan itu, saya larang. Di masjid bukan tempatnya ini. Gambar-gambar itu di luar. Calon ini, calon ini, calon ini, calon ini. Tapi kalau kita berbicara tentang strategi politik untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, kita ke masjid. Ada taklim taklum, ada dakwah. Ya, kemudian ada yang misalnya datang ke masjid, ya, menyebarkan kartu-kartu saya bilang tidak buruk. Jadi para pemirsa muslimin muslimat di mana saya berada, kalau ada seperti di masjid 300 lebih Kota Palu itu tidak dibenarkan kalau ada memasukkan pamflet, gambar atau kartu-kartu itu untuk disebarkan. Sangat dilarang oleh Kementerian Agama juga mengatakan dalam bimbingan masyarakat tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi alhamdulillah di Masjid Jami pada waktu periode saya tidak ada satupun, walaupun keluarga saya banyak yang orang politik. Iya. Saya tidak benarkan kalau
masuk di masjid hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita mengkaji tentang bagaimana politik agar supaya Islam ini jaya dibanding dengan agama-agama lain. Disitulah kelemahannya kita. Sehingga ada yang mengatakan jangan berpolitik, saya tidak setuju. Kita umat Islam juga kita harus berpolitik. Politik yang didasarkan syar'i dan berdasarkan kitabullah dan sunnatul rasul. Ya. Itu Ya. kira-kira Ustaz. Ya, baik Pak Dokter. Bagus sekali pertanyaan. Masya Allah. Perbincangan kita Pak Dokter cukup menarik pada hari ini, tapi karena mengingat durasi waktu, Masya Allah. mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Dokter sampaikan. Tafadhol Pak Dokter. Baik, para pemirsa TVRI yang berbahagia dan pemirsa, dan khususnya ibu-ibu yang sampai detik ini serius dan tetap sehat walafiat Masya Allah, sampai ya. selesai acara kita. Ya. Kesimpulannya adalah, pertama, marilah kita mendalami benar tentang ajaran agama kita. Sebab sekarang ini agama kita selalu dituding teroris, Ya, Oh. radikalis. Ya. radikalis, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena saya sampaikan kepada para ulama, para mubalik, asatis, sampaikan dakwah kepada umat, jelaskan kepada mereka bahwa Islam itu bukan tidak adil, Islam itu bukan kejam, Islam itu selalu melakukan permusuhan, tidak. Disampaikan kepada mereka adanya isu-isu mereka itu bahwa Islam itu adalah tidak adil, ya, laki-laki dapat satu bagian, perempuan seperduanya, ya. Kemudian kalau mencuri dipotong, kalau zina dirajam. Pendakwah itu, para ulama harus menjelaskan hal-hal seperti itu secara kontekstual. Ada namanya hukum negara, antara negara dan agama. Itu bisa di Ada kompilasi hukum. kompilasi Pak Dokter. hukum. Ya. Makanya ada namanya pidana. Mengganti potong tangan, dirajam itu bisa dengan hukum pidana. Bisa dengan hukum perdata. Bisa ditahan, bisa dibayar. Untuk di negara kita yang plural ini, yang berbagai macam agama yang ada di negara kita ini. Kecuali di negara murni Islam menerapkan tentang hukum fikih seperti itu. Pertama. Yang kedua, khususnya kepada para pengurus masjid. Mari makmurkan masjid. Lakukan aktivitas taklum, dakwah. Alhamdulillah di Masjid Jami itu pada periode saya ada 3 malam selalu dilakukan taklum, dakwah. Yang pertama adalah cinta Rasul setiap malam Jumat. Saya himbau kepada seluruh pengurus masjid. Ya, mungkin bisa dipersingkat Pak Dokter. Ya, kemudian Ya. yang kedua ada namanya subuh berkah. Ya. Selalu dilakukan. Kemudian yang ketiga, hidupkan pemberdayaan umat, Masya Allah. memberikan kepentingan Ya. kesehatan Ya. umat di sekeliling. Ya, baik, terima kasih Pak Terima Dokter kasih. atas penjelasannya. Baik. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah menjelaskan bahwa marilah kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agama Islam dengan kebenaran yang hakiki. Dan yang kedua, Pak Dokter menjelaskan bahwa mari kita makmurkan masjid. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram, Ustadz Dr. Hussein Muhammad Saleh MS. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di studio kami. Alhamdulillah, Insya Allah syukran. kapan-kapan kami undang kembali Pak Dokter. Amin, Ya, syukran. syukran. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Wanita Islam Al Khairat Wia, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Terima kasih Ibu. Ya, sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Terima kasih Ibu.
Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.